Bapak Ibu mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jati, Kepala Sekolah SDIT Al-Uswa, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini untuk kita belajar bersama, untuk kita upgrade ilmu Bapak Ibu, karena ilmu yang dulu belum tentu bisa kita terapkan untuk di zaman sekarang ini. Kalau tadi kita sudah ice breaking yang luar biasa sekali, itu keseimbangan otak kanan dan kiri. Iya betul sekali. Itu yang bisa tadi belum wangele itu katanya tadi, susahnya kayak gini. Sekarang saya akan ngetes fokusnya Bapak Ibu terlebih dahulu. Mohon maaf ya Bu, ini belum sudah saya tes fokusnya. Biasanya Bapak Ibu yang selalu ngeluh ketika putra-putrinya kurang fokus, leres apa leres? Leres. Coba kita tes dulu. Jangan-jangan Bapak Ibu juga fokusnya juga kurang atau malah lebih bagus. Coba kita berdiri dulu Bapak Ibu. Monggo. Ketika nanti saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya berapa Bapak Ibu? Oke, kita tes ya Bu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, fokusnya bagus semuanya. Lolos berarti. Tapi ini nanti akan saya ganti. Tepuk 1-nya akan saya ganti dengan pagi. Tepuk 2-nya akan saya ganti dengan siang. Tepuk 3-nya akan saya ganti dengan sore. Kalau malam berarti apa Bu? Salah. Saya ganti dengan yes. Ya, oke. Berarti tepuk 1 saya ganti dengan pagi. Pagi. Ya kita tes dulu ya. Siang, sore, malam. Yes. Oke, sip. Siap ya Ibu ya. Fokusnya akan kita lihat. Nanti kalau ada tepuk sing kocret berarti nanti saya suruh maju ke depan. Ya ada Bu. Saya tidak bawa hadiah soalnya. Pagi, 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 sore, siang, pagi, sore, siang, 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 malam. Yes. Tepuk tangan teman-teman. Silakan duduk kembali. Ternyata fokusnya wali murid dari SDIT Al-Uswa luar biasa Mas Jani. Tidak ada tepuk tangan si Kerry, tidak ada ternyata. Alhamdulillah. Berarti kalau seumpamanya menuntut putra putrinya untuk fokus, berarti wajar ini Bu, karena orang tuanya luar biasa untuk fokusnya. Oke. Hari ini sekolah memberikan kesempatan saya untuk belajar bersama di sini dengan judul yang luar biasa bagus. Kenapa saya bilang luar biasa bagus? Karena kita sudah memasuki era digital, Bapak Ibu. Era digital itu sebenarnya era apa sih? Dan ternyata anak-anak yang lahir di era digital itu kenapa tidak sama dengan anak-anak yang lahir di era 80-an, 90-an, kok tidak sama? Kenapa dikasih tahunya ngeyel ya? Kenapa kok sekarang emosian ya? Seperti itu atau boten deh? Atau cuma anak saya saja yang gitu ya? Enggak. Jadi memang di era digital ini adalah era yang sangat luar biasa, dan ini butuh sinergitas dari orang tua dan juga guru. Jika orang tua menyekolahkan putra-putrinya di SDIT Al-Uswa, boleh nggak cuma pasrah bongkoan? Opo Ibu Wanita kok pasrah bongkoan gitu? Boleh nggak Bapak Ibu kira-kira? Wes Bu, saya puas
ndek nopo wis pasrah wis. Sing penting aku ning omah gak ngajari belajar, gak ngajari ngaji, gak ngajari sholat. Kira-kira salah apa salah, Bu? Ya, karena harus ada sinergi antara orang tua dan juga guru atau dengan sekolah. Oke. Judul ini luar biasa bagus. Oke, next. Kita akan mengenal, sudah dikenalkan tadi, next. Kita akan mengenal generasi digital terlebih dahulu, Bapak Ibu. Adakah di sini Bapak Ibu yang sekarang ini sudah menjadi atau sudah menjadi orang tua di era digital? Atau yang lahir di era digital? Apakah ada? Tidak ada. Sepertinya seumuran dengan saya atau mungkin di atas saya. Sehingga yang mengalami generasi era digital ini adalah putra-putri kita. Jadi generasi era digital ini adalah anak-anak yang lahir, mereka lahir sudah mengenal alat elektronik. Alat elektronik itu apakah hanya TV saja, wanita? Tidak. Bisa handphone, bisa laptop, bisa PS, bisa TV, bisa komputer, bisa alat-alat elektronik yang lainnya. Kemudian anak-anak di era digital ini lahir dengan hal-hal yang insya Allah semuanya sudah maju semuanya. Kalau saya dulu lahir itu belum ada lampu kerlap-kerlip di pinggir jalan, itu belum ada, Bapak Ibu. Adanya cuma lampu-lampu yang ada di rumah saja. Kalau sekarang mungkin di Madiun, di Magetan lampu pinggir jalan sudah kerlap-kerlip, sudah bagus sekali. Lahir anak biar ibunya tidak repot, padahal masih newborn atau mungkin masih usia 7 hari atau bahkan 1 bulan sudah disetelkan TV. Iya, wanita ben menang merusui loh bengak-bengokane. Ada yang seperti itu. Jadi anak-anak di era digital itu adalah mereka yang sudah mengenal media elektronik sejak mereka lahir. Itu termasuk putra-putri kita yang sekarang ini sedang bersekolah di SDIT Al-Uswah. Itu adalah sebutan anak dengan era digital. Oke, next. Kemudian anak-anak dengan era digital atau generasi digital ini memiliki ciri-ciri yang melekat, Bu. Silahkan nanti sambil diobservasi ya, Bu ya. Apakah putra-putri saya ada di dalam ciri ini atau tidak ada sama sekali? Oke. Yang pertama, ciri yang pertama, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Jadi mereka tidak suka dengan sebuah peraturan. Mereka tidak suka dikekang. Mereka tidak suka dibatasi. Itu adalah ciri-ciri anak era digital atau generasi digital. Mereka tidak suka diatur atau dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Kalau zaman dulu kita makan aja. Yang penting kita harus kenyang. Haus, cepat-cepat kita minum. Kalau anak-anak zaman sekarang kira-kira bagaimana, Bu? Kalau lagi makan bersama, kalau lagi keluar bersama dengan keluarga, atau makan sesuatu, apa yang dilakukan terlebih dahulu untuk anak-anak era digital ini? Apa, Bu? Memfoto makanannya terlebih dahulu. Wanita kayaknya kok beli gak putaran tok kok aku saiki wis ketularan. Gitu. Ibu-ibu di sini juga ada yang seperti itu? Banyak katanya, Bu. Oke. Ya, jadi itu adalah salah satu anak-anak era digital. Mereka menginginkan suatu kebebasan. Saya bisa ini, saya bisa itu, tanpa itu ajari. Bahkan mereka pegang gadget atau handphone saja tanpa diajari sudah lancar scroll seperti itu. Itu ciri dari anak generasi digital. Yang kedua, generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, atau mesin pencari lainnya. Yang ini mengakibatkan kemampuan belajarnya ini jauh lebih cepat karena segala informasinya sudah ada di ujung jari. Jadi, percaya tidak percaya, Bu, anak-anak zaman sekarang ketika tanya ke ibunya, ke Bunda, Bunda, pengertian dari NKRI itu apa sih? Saya tahu ibu gimana?
bisa loh. Saya tadi ibu nyuci, padahal ibunya diam-diam googling. Nah, anak kita yang pegang handphone, mereka lebih cepat mengakses. NKRI itu ternyata kepanjangannya ini bu, yaitu maksudnya ibu tadi kan ibu saya repot. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi mereka menginginkan segala sesuatu, informasi itu mereka dapatkan secara cepat. Sehingga ketika anak kita yang generasi digital bertanya sesuatu, kita tidak cepat menjawab, kira-kira emosinya akan naik tidak bu? Iya. Ibu nih gitu aja nggak bisa. Aku tak anu aja. Biasanya seperti itu. Karena mereka menginginkan ibunya juga kayak Google. Apa-apa serba cepat dan bisa menjawab. Itu adalah ciri dari generasi digital. Kemudian yang ketiga, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikirnya lebih kritis. Jadi mereka lebih belak-belakan, apa-apa di-share, sehingga itu butuhnya pantauan dari orang tua ketika anak kita sedang memegang gadget. Jadi mereka lebih belak-belakan ketika bercerita ke temannya, ke gurunya, bahkan ketika dia mendengar orang tuanya bertengkar, dia belak-belakan cerita ke orang lain. Seperti itu. Itu adalah ciri dari generasi digital. Dari yang saya sebutkan ini Bapak Ibu, apakah ada di putra-putri panjenengan? Ada. Ya. Jadi memang anak-anak di era digital ini sudah pasti dia memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan di depan. Oke, next. Nah, jika generasi digital memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, apakah orang tua dan guru ini sudah siap dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi era digital ini? Kira-kira sudah siap apa belum Bapak Ibu? Sebenarnya ya sudah Bu Anita, tapi saya tuh tidak tahu yang saya lakukan itu benar apa salah. Gitu. Sebenarnya sudah Bu Anita, tapi anaknya kok sulit sekali ya. Saya kendalikan itu kok sulit sekali. Seperti itu. Jadi memang di sini guru dan orang tua memegang peranan penting dalam mempersiapkan anak di era digital. Oke, next. Nah, sekarang ini masuk di pola asuh. Ini yang sangat penting sekali. Apakah bisa anak sekarang disamakan pola asuh dan belajarnya dengan waktu kita kecil dulu? Kira-kira bisa apa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Dulu saya kalau tidak belajar dipukul sama ayah saya. Sekarang saya menerapkan itu kepada anak saya. Cocok tidak kira-kira? Kan dengan masih menerapkan hal tersebut, apa yang terjadi ke putra-putri panjenengan? Dia mengalami gangguan kesehatan mental. Karena di era sekarang ini kita tidak cocok menerapkan pola asuh yang sesuai dengan yang diterapkan orang tua kita zaman dahulu. Ini di sini. Jadi zaman dulu kita dituntut untuk melihat papan tulis yang masih bertuliskan dengan kapur pada waktu itu. Zaman sekarang anak-anak sudah memegang kendali dengan laptop atau tab. Itu. Jadi di sini memang tidak bisa dihindari bahwa di era digital ini semuanya serba teknologi, dan guru dan bersama orang tua di sini harus bisa berkembang untuk menguasai. Jadi ketika putra-putri kita sudah tahu, sudah paham tentang teknologi, kira-kira orang tua harus belajar tidak tentang teknologi? Iya, harus belajar. Wes gak apa-apa buat kita nanti center kalau zaman biyen. Berarti dengan tertinggal oleh anak-anak kita yang sedang belajar di era digital. Begitu juga dengan para guru yang tidak upgrade ilmu, yang tidak istilahnya mengikuti perkembangan zaman, bagaimana dengan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, itu juga akan dan terkesan pembelajarannya monoton. Anak-anak tidak menyukai itu. Dituntut
tiba-tiba suruh kerjakan LKS berapa halaman, oke, tidak ada masalah. Zaman sekarang tidak bisa anak-anak seperti itu. Jadi harus dijelaskan terlebih dahulu, bahkan anak-anak sekarang itu harus dibantu menggunakan media dalam pembelajarannya. Boleh media gambar, boleh media audio, boleh seperti itu. Jadi di sini orang tua dituntut untuk belajar juga tentang teknologi, yang dimana teknologi ini semakin hari semakin berkembang. Jangan sampai nanti ketika putra putrinya tanya, "Mah, aku punya seperti ini loh. Ya, aku punya tugas seperti ini loh. Ayah nggak tahu, mama nggak tahu." Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Oke, next. Nah, ketika anak-anak kita sudah memegang gadget atau mungkin laptop, apakah kita bisa memberikan kebebasan, Bapak Ibu? Tidak. Anak usia sekolah dari usia 1 sampai 5 tahun yang prasekolah dulu. Anak usia 1 sampai 5 tahun itu hanya boleh mendengarkan audio saja. Tidak boleh melihat TV, tidak boleh melihat YouTube, tidak boleh melihat handphone. Usia 1 sampai 5 tahun. Jadi bolehnya hanya mendengar lagu, murotal, boleh. Hanya mendengarkan saja sebatas audio. Di atas usia 5 tahun, anak boleh menggunakan visualnya, atau boleh melihat, atau boleh menonton, tetapi dengan durasi waktu yang sangat sempit atau sangat terbatas. Anak usia 5 sampai 10 tahun boleh melihat gadget atau TV tidak lebih dari 45 menit. Ayo Bapak Ibu, putra putri panjenengan di rumah berapa jam kira-kira dalam satu hari? Allah subhanallah. Kalau saya kerja pulang sore di rumah sama rewang. Ada yang bilang seperti ini orang tua. Anak saya itu cuma Sabtu dan Minggu saja Bu Anita ketika main gadgetnya. Oke, bagus Bu itu ketika Sabtu dan Minggu saja. Berapa jam Bu? Dari pagi sampai sore Bu. Itu sama saja dengan dia main gadget 1 minggu full. Kalau kita perbolehkan main gadgetnya Sabtu Minggu saja, kita juga harus membatasi. Itu pun dengan handphonenya ini dengan mode pesawat, atau boleh menonton yang sudah didownload oleh orang tua. Anak tidak boleh scrolling, tidak boleh akses secara bebas. Itu. Kemudian anak di usia 5 sampai 10 tahun, apakah boleh memiliki handphone? Boleh apa tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Mereka hanya boleh meminjam handphone dari ayah ibunya. Tapi juga sering Bu saya temui, "Dek, oleh sama lebaran, nanti kemajuan beli HP ya." Itu di Madiun Bu. Kalau di Magelang sepertinya tidak ada. Seperti itu. Jadinya putra putrinya semangat. Oke, berarti aku punya HP sendiri ya Bu. Iya, nanti kamu punya HP sendiri. Dan ketika anak sudah ada label punya handphone, berarti dia bebas memakai atau mengakses HP ini semaunya dia. Sedangkan anak di usia ini hanya boleh meminjam, yang dimana nanti orang tua itu memberikan waktu meminjam. Dek, boleh pinjam ya 30 menit. Nanti kalau sudah 30 menit, minta tolong HP-nya ditaruh di atas meja. Atau orang tua mungkin kasih alarm. Dek, nanti kalau alarm bunyi, HP-nya ditaruh di atas meja ya, minta tolong. Itu adalah cara kita untuk melatih anak untuk bertanggung jawab. Tetapi ketika alarm sudah berbunyi, sudah diperingatkan tidak diletakkan, kita boleh mengingatkan. Adik, waktunya sudah habis ya. Iya Bu, sebentar. Oke, sebentar ya, Ibu kasih tambahan waktu 1 menit. Gampang nih. Ketika 1 menit tidak dikembalikan, orang tua wajib mengambil handphone ini dari tangan putra putrinya.
sudah habis waktunya, mohon maaf, sama ibu diambil HP-nya. Alah kesuwen wanita tak rebut biasanya. Jadi kita itu kalau semuanya mau meminta handphone ke anak kita biar emosinya tidak naik, Bu, kita juga harus punya komitmen. Kita juga harus minta maaf. Maaf ya mama ambil, maaf ya ibu ambil. Suwen. Rebut biasanya. Biasanya kalau direbut pasti akan emosi itu. Kemudian ketika anak sudah memegang kendali gadget atau sedang melihat TV, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah kecanduan. Dalam 2 bulan terakhir ini, yang datang konsultasi ke tempat praktek saya itu ada sekitar 5 anak, Bapak Ibu. Ini dari usia SD bahkan sampai usia SMA. Ini kasusnya adalah kecanduan handphone. Jangan dibayangkan ya Bu ya, ketika ada orang tua datang konsultasi ke tempat saya, orang tua saya bilang, kok tidak. Jadi kalau orang tua datang ke tempat saya, nangis, biasanya sudah nangis, ibu biasanya sudah nangis. Wanita minta tolong, ini anak saya kecanduan gadget sampai tidak mau sekolah. Yang terakhir, anak SMA sudah tidak mau sekolah selama 1 bulan. Full di dalam kamar, lampu dimatikan. Kemudian saya tanya, Ibu, sudah seperti ini sudah berapa lama? Sebenarnya dia dari SMP itu dia sudah selalu memakai handphone selama 1 hari full, bahkan malam hari Bu Anita. Tidurnya biasanya dia juga sampai larut malam, jam 12, jam 1, jam 2, sampai dia alasannya nanti sakit perut, sakit kepala untuk tidak sekolah. Tapi puncaknya sekarang ini ketika dia SMA kelas 1, dia 1 bulan sudah tidak sekolah. Saya tanya dulu kepada orang tua, yang mengenalkan HP ke putranya panjenengan siapa? Itu bapak ibunya mulai bimbingan. Loh, ayah wanita, gak mau ya seperti itu. Sebenarnya yang mengenalkan handphone pertama kali ke putra putri kita itu siapa? Tonggo, mungkin tonggo itu loh wanita. Yang mengenalkan adalah sebenarnya tanpa kita sadari adalah orang tua. Itu. Jadi anak ini puncaknya kenapa sampai dibawa ke tempat saya? Jadi dia sudah mengurung diri, kemudian dia di kamar, lampunya dimatikan, makan dia tidak mau keluar kamar, dia tidak mau. Dia keluar kamar itu hanya ke kamar mandi, dan itu 1 hari 1 malam itu hanya 2 kali. Sehingga ketika dia diperiksakan ke dokter, dia mengalami infeksi saluran kemih. Yang pertama. Yang kedua, ayahnya ini kebetulan tugasnya di luar kota, pulangnya 3 bulan sekali. Ibunya juga pekerja juga. Nah, mungkin saking bingungnya sama ibunya ini diputus wifi-nya. Ketika diputus wifi, dengan harapan anak saya sudah tidak akan bermain gadget lagi Bu Anita. Ternyata apa yang terjadi? Vas bunga di atas meja dilempar ke ibunya. Akhirnya kening ibunya sini sobek. Dan ketika kening ibunya sobek, apa yang terjadi? Anak ini masuk kamar, pintunya dikunci. Jadi yang menolong ibunya membawa ke rumah sakit ini adalah tetangganya. Seperti itu. Separah itu anak dengan kecanduan gadget. Kemudian ada lagi anak dengan usia sekolah kemarin di kelas 2, dia